Yuh. Hari ini nih hari Senin. Hari Senin jam berapa ya? Ini mungkin jam 11, jam 12-an lah. Nah, ini aku perjalanan mau ke daerah Jabung. Jadi saya perjalanannya itu jauh banget. Ya sekitar 45 menitan lah dari rumah. Daripada nganggur, jadi kita sambil ngobrol aja biar gak ngantuk juga kan di jalan. Oh iya, hal yang paling saya sukai kalau ke Kabupaten Malang itu ceweknya itu cantik-cantik coy. Banyak gadis-gadis desa gitu loh. Nah ini aku sekalian ngetes mic karena kemarin baru bikin mic. Nggak tahu hasil suaranya gimana, enak apa enggak. Jadi ya coba-coba aja sekalian sambil ngebahas apa ya, enak nggak enaknya jadi motovlogger aja kali ya. Kayaknya itu pembahasan waduh suangaron. Mungkin banyak orang bertanya ngapain jadi motovlogger. Jadi aku ceritain aja enak nggak enaknya jadi motovlogger itu. Yang pertama aku ini ya ceritain bagian nggak enaknya ya. Nggak enaknya jadi motovlogger. Jadi motovlogger itu nggak enaknya itu, apalagi kayak saya awal-awal kemana-mana nggak dibayar tapi kita tetap aja bikin. Jadi motovlogger itu modalnya banyak banget. Kalian harus punya action cam, kalau misalnya nggak punya ya pakai handphone ya kan. Habis itu jaringan internet, kalian mau upload ke internet ya harus pakai jaringan kan. Tuh syukur-syukur kalau di rumah ada wifi. Terus apa lagi ya, bensin. Ini bensin ini yang paling megeloy. Kalian nggak dibayar tapi masih aja ngelakuin hal tersebut. Nah itu menurut saya sih nggak enaknya. Cuman jadi sesuatu yang nggak enak kalau disyukurin itu bakal jadi nikmat banget, ngebahagiain banget. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya itu nyiapin materi-materi baru untuk kalian bawa di vlog-vlog selanjutnya. Jadi itu menurutku susah-susah gampang sih. Kalau waktu di jalan ada yang nyeleneh gitu, terus keluar materi baru gitu enak sih. Cuman kalau waktu buntu, tapi usahain ini ya, usahain waktu kalian nge-upload video di YouTube itu yang konsisten waktunya. Entah seminggu sekali, entah seminggu 2 kali gitu. Itulah itu kan dari konsisten tersebut kan kalian harus punya materi yang baru dan baru lagi. Ya itu yang menurutku sih bikin susah, soalnya kita kan dikejar waktu. Nah itu menurutku susah. Terus selanjutnya itu kalian harus jaga apa ya, jaga attitude di jalan. Itu sih menurutku untuk awal-awal seorang motovlogger itu susah banget. Soalnya jujur aja aku dulu galugalan di jalan, ugal-ugalan. Semenjak menjadi motovlogger kan mau nggak mau ya nggak bisa dipungkiri kita kan apa ya istilahnya, jaga image ya, jaim ya. Selain jaim juga pencitraan. Jadi awal-awal aku mencoba untuk pencitraan di jalan sopan. Ternyata di awal videoku ini aku nggak pakai spion. Kalau kalian udah lihat videoku yang awal-awal, aku nggak ada spion, malah diingetin, lebih tepatnya diingetin sama orang-orang yang lihat videoku, Mas, sampean ini jadi motovlogger. Namanya motovlogger itu jadi panutan, istilahnya jadi public figure ya. Mana spionnya kok gak dipasang? Nah, mulai dari situ aku pun nangkep kalau misalnya kalau kamu pengen jadi motovlogger secara nggak langsung ya kamu harus jadi public figure.
Nah yang susah ini menurutku ya ngejaga emosi kita buat nggak ugal-ugalan ketika on cam. Dan ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu ketika kalian udah nggak on cam tapi kalian masih menjaga attitude kalian di jalanan. Nah itu menurutku sih kelebihan tersendiri sih untuk menjadi motovlogger. Susah-susah gampang jadi motovlogger itu. Terus susahnya yang berikutnya, kita harus konsisten kayak yang aku bilang tadi. Selain kita harus mikirin materi-materi selanjutnya yang akan kita bawain di vlog kita selanjutnya, kita juga harus konsisten dalam dunia per YouTubean kalau kalian ingin berkembang. Jadi sama kayak acara TV, kalau misalnya kalian belum punya nama, ya usahakan kalian ngenalin lebih banyak vlog kalian. Semakin banyak kalian ngenalin vlog-vlog kalian, semakin orang memahami apa yang kalian bicarain, ya semakin banyak pula yang entah itu subscribe atau view, like, bahkan nge-share video kalian itu semakin banyak juga. Tipis-tipis. Wah, kuat lebih. Wah, lagi. Seru. Kesannya perjalanan ke Jabung itu ya, setelah itu tadi enak buat miring-miring, terus adem banget, nggak kayak di kota yang kita pelan dikit kayak gini udah diklaksonin sama yang belakang. Din. Waduh, aku pengennya buru-buru mulu. Oke lanjut, kita harus kita harus konsisten ya. Jadi lebih bagusnya lagi ketika konsistennya itu misal setiap hari Minggu jam 8. Nah itu bagus banget kalau kalian bisa kayak gitu. Jadi setiap hari Minggu jam 8 video kamu harus udah dipublish di Facebook, di YouTube. Nah itu bakal mendongkrak kalian untuk lebih cepat up. Menurutku sih gitu. Terus kalau kita udah ngomongin nggak enaknya jadi motovlogger, terus enaknya apa? Kok ada aja yang orang-orang yang pengen jadi motovlogger gitu. Enaknya kalau menurut aku ketika kita enaknya itu ketika kalian perjalanan jauh kayak gini ya, itu kayak serasa ada temennya itu. Kita ngobrol ngalor ngidul, direkam, nanti kalau bagus bisa diupload. Itu nyaman banget, kayak seakan kita punya temen ngobrol, padahal ya nggak ono aslinya kan. Nah itu sih kenikmatan. Yang kedua, menurutku aku sering disapa orang-orang yang nggak aku kenal, orang-orang baru nggak aku kenal, dan itu rasanya seneng banget. Jadi ketika kita melakukan motovlogging, aku punya banyak temen gitu loh. Banyak temen dalam artian itu temen-temen baru yang yaitu sebenarnya viewerku. Nah itu yang aku bahagia jadi motovlogger, ya itu. Kesenangan selanjutnya adalah kalau misalnya kita sukses, ya aku sih nggak berharap ya, tapi emang itu kenyataan. Kalau misalnya kita sukses, kita bakal dapat uang dari YouTube lah. Selain kita melakukan hobi kita, udah ditemenin di jalan sambil ngobrol-ngobrol ini itu, setelah itu kita juga dapat duit kalau misalnya kita berhasil dari YouTube tersebut. Jadi ya kesimpulannya sih, kalau menurutku jadi motovlogger itu nggak sesusah yang kalian bayangin kalau emang itu hobi kalian. Terus nggak sesusah yang kalian bayangin kalau emang itu passion kalian. Oke, ya itu tadi kumpulan enak gak enaknya jadi motovlogger ya.
Ya ada enaknya ada nggak enaknya, semua yang kalian lakuin itu pasti ada enak dan ada nggak enaknya, jadi ya dinikmatin aja. Oke, sekian dulu vlog dari saya, Nif Malang Motovlog. Jangan lupa di subscribe ya untuk mengetahui vlog-vlogku berikutnya. Gratis, tenang aja, nge-subscribe itu gratis, berlangganan itu gratis.